Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diah Mulia Mutisari dengan nomor NPM 20111000041, kelas C dari Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai anatomi tumbuhan guna memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA, dosen pengampu Bapak Ferdi Zulkarnain, MPD. Apa itu anatomi tumbuhan? Anatomi tumbuhan merupakan kajian tentang letak dan fungsi organ dalam pada tumbuh-tumbuhan. Juga mengkaji tentang susunan dan bentuk-bentuk organ dalam pada tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ada sistem jaringan pada tumbuhan. Yang pertama, adanya sistem dermal. Berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari lingkungan luar. Berperan dalam pengambilan air dan ion-ion pada akar, dan pengaturan pertukaran gas pada daun dan batang. Dalam sistem dermal sendiri terdapat epidermis dan periderm. Epidermis sendiri merupakan lapisan luar terdiri atas kutikula dan mengalami kutinisasi, berfungsi sebagai pelindung dalam membatasi transportasi dan pertukaran udara. Periderm sendiri merupakan jaringan pelindung yang terbentuk secara sekunder dan menggantikan epidermis pada batang dan akar yang menebal karena pertumbuhan sekunder. Yang kedua yakni sistem jaringan pembuluh. Dalam sistem jaringan pembuluh terdapat xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan larutan garam dari akar ke daun melalui batang. Lalu floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bagian organ lainnya. Yang ketiga yakni sistem jaringan dasar. Dalam sistem jaringan dasar terdapat parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Parenkim sendiri merupakan sel hidup, bentuknya bersegi banyak ataupun berbentuk bintang, terdapat pada korteks akar, batang, dan mesofil daun. Fungsinya antara lain dalam fotosintesis, penyimpanan bahan, dan penyembuhan luka. Selanjutnya kolenkim. Bentuknya berkisar antara bentuk prisma sampai memanjang dengan penebalan dinding sel yang tidak merata. Umumnya terjadi di sudut-sudut sel, terdapat di dekat permukaan korteks pada akar, batang, tangkai daun, dan sepanjang tulang daun besar pada helaian daun. Fungsi dari kolenkim tersebut sebagai penunjang mekanisme atau penyokong organ tumbuhan yang muda. Lalu sklerenkim. Sel-selnya berongga dan bukan sel hidup, serta memiliki dinding yang sangat kuat. Fungsi dari sklerenkim sendiri sebagai penyokong bagian tumbuhan yang telah dewasa. Selanjutnya yakni struktur organ pada tumbuhan. Yang pertama adanya struktur jaringan pada daun. Yang pertama jaringan epidermis, terdapat di permukaan dan bawah helaian daun. Yang kedua terdapat jaringan mesofil, merupakan bagian utama daun. Yang ketiga adanya jaringan pembuluh akut, tersebar dalam tulang daun dan seluruh helaian daun. Yang keempat, adanya jaringan sekresi, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pengeluaran senyawa dari daun tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, struktur jaringan bunga. Bunga terdiri atas bagian yang steril dan bagian yang fertil atau reproduktif. Bagian steril meliputi sejumlah helai daun kelopak, kumpulannya disebut kaliks, dan sejumlah helai daun mahkota. Bagian reproduktif adalah benang sari atau stamen dan daun buah atau karpel. Keseluruhan stamen disebut andersium dan keseluruhan karpel disebut ginesium. Selanjutnya, struktur jaringan buah. Buah merupakan organ tanaman yang mengandung biji, biasanya berasal dari alat pembiakan betina. Namun ada juga bagian-bagian bunga yang ikut serta menyusun buah. Kulit buah sebelum masak tidak mengalami perubahan yang berarti. Pada proses pendewasaan buah, banyak terjadi perubahan. Ada jaringan yang tertekan dan ada jaringan yang meluas.
Selanjutnya, struktur jaringan batang. Batang memiliki bagian buku tempat daun melekat dan bagian ruas yang merupakan bagian di antara dua buku. Pertumbuhan meristem apikal antara batang dikotil dan batang monokotil memiliki perbedaan yang khas. Struktur batang dikotil bervariasi, berasal dari meristem apikal yang terus-menerus membelah, sehingga batang dapat tumbuh memanjang. Kemudian tumbuh berdiferensiasi menjadi jaringan primer. Jaringan primer tersebut meliputi bakal daun, tunas ketiak, epidermis, korteks, ikatan pembuluh, dan empulur. Selanjutnya, struktur jaringan akar. Secara morfologi, akar tersusun atas rambut akar, batang akar, ujung akar, dan tudung akar. Sedangkan secara anatomi, akar tersusun atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.